Tidak semua orang besar lahir di kota. Tidak semua orang kuat tumbuh dari kemewahan. Kadang, orang paling tangguh justru lahir dari tempat yang paling sederhana. Inilah kisah seorang pemuda desa. Namanya Arya Pratama Wijaya. Desa itu tak tercantum di peta wisata manapun. Jalannya sempit. Tanah merahnya lengket saat hujan. Namun bagi Arya, desa itu adalah seluruh dunianya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, Arya sudah duduk bersila di lantai kayu sederhana. Menunggu waktu subuh, menunggu panggilan Tuhan. Ia tidak bangun karena dipaksa. Tidak juga karena takut dimarahi. Ada ketenangan yang selalu membangunkannya lebih dulu. Ayahnya seorang petani. Tangannya kasar oleh cangkul dan matahari. Ibunya perempuan sederhana yang doanya selalu lebih panjang dari keluhannya. Sholat itu bukan supaya dilihat orang, kata ibunya lembut. Tapi supaya hatimu kuat, nak. Arya mengangguk. Ia belum sepenuhnya mengerti. Namun entah kenapa, kalimat itu selalu tinggal di hatinya. Sejak kecil, Arya berbeda. Ia pintar, sangat pintar. Namun tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Di sekolah, ia selalu memahami pelajaran lebih cepat. Tapi, yang membuat guru-gurunya terdiam bukan kepintarannya. Suatu hari Arya membantu temannya saat ujian. Bukan untuk mencontekkan, tapi agar temannya tidak putus asa. "Kenapa kamu membantu?" tanya gurunya. Arya menjawab pelan. "Kalau saya bisa, tapi teman saya tidak, rasanya tidak adil kalau saya diam saja." Sejak hari itu, Arya bukan dikenal sebagai anak jenius, melainkan anak yang bisa dipercaya. Ayah Arya tidak pernah memuji kepintarannya. Ia hanya berkata satu hal, berulang kali. "Ilmu itu amanah. Kalau kamu pakai untuk menyombongkan diri, dia akan meninggalkanmu." Arya membantu ayahnya di sawah, memikul karung padi, melewati luka kecil tanpa mengeluh. Di sanalah Arya belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar. Arya belajar bela diri dari seorang kakek tua. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk mengendalikan diri. "Kekuatan sejati bukan di tangan," kata sang kakek, "tapi di kepala dan hati." Arya menyerapnya dalam diam. Ia tumbuh menjadi pemuda yang jarang menonjol, namun selalu diingat. Malam di desa selalu sunyi. Arya membaca buku-buku bekas tentang dunia, tentang manusia, tentang kegagalan. Ibunya sering mendapati Arya tertidur sambil memegang buku. Ia menyelimuti anaknya, lalu berdoa dalam diam. "Ya Allah, jadikan anakku orang yang bermanfaat. Tak perlu kaya, tak perlu terkenal. Cukup Engkau jaga hatinya." Suatu malam, ayahnya berkata, "Suatu hari nanti, kamu akan pergi jauh dari desa ini. Di luar sana, kejujuran sering dianggap kelemahan. Tapi jangan pernah menukar prinsip dengan kenyamanan." Arya mengangguk. Ia belum tahu kata-kata itu akan menjadi kenyataan pahit. Malam itu,
Arya hanyalah seorang anak desa. Dengan hati yang bersih, dengan mimpi yang tenang, dan dengan iman yang sederhana. Ia belum tahu bahwa hidup akan mengujinya lewat fitnah, bahwa kejujurannya akan menjatuhkannya sebelum mengangkatnya jauh lebih tinggi. Namun dari desa kecil itulah lahir seorang pemuda yang kelak membuktikan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, di sanalah Arya Pratama Wijaya kembali memulai harinya. Bukan dengan alarm mahal, bukan dengan jadwal rapat, melainkan dengan suara azan subuh yang setia memanggil dari surau tua di ujung kampung. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Arya sudah terjaga. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, tapi karena kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil oleh satu sosok paling berpengaruh dalam hidupnya, ibunya. Di rumah sederhana berdinding papan, ibunya selalu bangun lebih dulu, menanak nasi, merebus air, dan mengetuk pelan pintu kamar Arya. "Arya, Nak, subuh sudah tiba." Tak pernah sekalipun suara itu meninggi. Tak pernah pula terdengar keluhan. Bagi sang ibu, membangunkan anak untuk sholat subuh adalah bentuk cinta paling sunyi, namun paling kuat. "Iya, Bu." Arya bangun. Arya segera berwudu. Air sumur yang dingin menyentuh kulitnya. Namun hatinya hangat, karena ia tahu setiap tetes air itu selalu disertai doa ibunya. Usai sholat berjamaah di rumah, ibunya tak pernah lupa satu hal. Doa. "Ya Allah, jadikan anakku anak yang jujur, anak yang kuat imannya. Jika kelak ia diuji, kuatkan hatinya. Jika ia berhasil, jaga agar ia tetap rendah hati." Arya mendengarnya, diam-diam. Dan setiap kali itu pula, dadanya terasa penuh. Bukan oleh ambisi, bukan oleh mimpi besar, melainkan oleh tanggung jawab. Seusai subuh, sementara anak-anak lain masih terlelap, Arya sudah berjalan menuju sawah. Sawah itu bukan sekedar tempat bekerja. Sawah adalah sekolah pertama Arya, tempat ia belajar arti sabar. Menanam, menunggu, merawat, dan menerima hasil apapun yang Allah berikan. Ayahnya pernah berkata, "Padi itu mengajarkan hidup, Ri. Semakin berisi, semakin menunduk." Kata-kata itu tertanam kuat, bukan hanya di kepala Arya, tapi di hatinya. Di sawah, Arya bekerja tanpa mengeluh. Tangannya kotor, bajunya basah lumpur. Namun, pikirannya jernih. Ia sering merenung tentang hidup, tentang kejujuran, tentang bagaimana menjadi manusia yang berguna. Tanpa disadari, di saat anak seusianya sibuk mencari hiburan, Arya sedang membangun pondasi jiwa. Tanpa disadari, di saat anak seusianya sibuk mencari hiburan, Arya sedang membangun pondasi jiwa. Doa ibu, disiplin subuh, dan kerasnya kehidupan desa. Semua itu membentuk Arya, bukan menjadi sombong karena cerdas, bukan menjadi keras karena kuat, melainkan menjadi manusia yang tahu batas. Tak ada yang tahu
bahwa kebiasaan subuh itulah yang kelak menyelamatkan Arya saat ia jatuh, saat ia difitnah, saat ia diusir dari tempat kerja, saat dunia terasa tidak adil. Karena siapa yang setia pada subuh akan tahu caranya bangkit saat hidup terasa gelap. Ibunya mungkin tak pernah tahu bahwa setiap doa subuh itu akan menembus dinding kota besar, menjaga Arya di kantor megah, di tengah intrik, dan di hadapan godaan dunia. Dan pagi itu, di sawah yang sama, Arya mengangkat wajahnya ke langit. Ya Allah, jika hidup kelak berat, ingatkan aku pada subuh ini. Karena dari sawah sederhana dan doa seorang ibu, lahirlah seorang pemuda yang kelak akan diuji oleh dunia, tapi tak pernah meninggalkan Tuhan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya.